العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung yang diwakili oleh Ibu Kepala Kesra, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Camat, dan Bapak-bapak, Ibu yang tentunya tidak harus saya sebut satu demi satu seperti tadi karena sudah disebut, yang insya Allah sama maksud dan tujuan kita untuk sama-sama saling hormati, mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan dari kami. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurullah, pada siang hari yang sangat mulia ini, insya Allah di tahun baru 2023 tahun Hijriah 1444 yang sudah berjalan, sudah menengah sampai Jumadil Akhir, yang kebetulan juga Jumadil Akhir adalah tahun lahirnya NWDI, yang mana tentunya sekarang yang usianya ke-88. Tapi untuk perayaan ataupun pelaksanaan acara yang disebut dengan hultah NWDI-nya nanti bisa Juli, bisa Agustus, seperti yang sudah, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya membawa barakah dan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah wa syukurullah, saya pribadi dan juga sebagai Rais Am Dewan Mustasyar PBNWDI tentu menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya tidak bisa kita hitung nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati. Juga atas apa yang terjadi seluruhnya pada saat ini adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Dewan Mustasyar, ya, menyampaikan sebagai tambahan dan untuk lengkapnya apa yang sudah disampaikan tadi, di mana Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dari segi namanya saja itu insya Allah sudah dapat dilihat, dapat diyakini, dan dapat dibuktikan, karena Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sudah lahir 88 tahun sekarang. Jadi yang belum tahu wajar, insya Allah mau tahu. Yang curiga boleh, itu adalah salah satu cara orang yang belum tahu. Apalagi kalau polisi, aparat keamanan sangat harus curiga. Orang membuat sampah pun juga apa ini yang dibuang, apabila dibuang di tempat yang perlu dicurigai, hingga gegana. Allah alam, mungkin itu salah satu contoh bahwa kalau curiga itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu curiga terus. Maka dekati yang dicurigai itu, tanyai apa, bagaimana, dan seterusnya. Insya Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, sebagaimana tadi sudah disebut sebagian, bahwa beliau adalah
pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari belahan timur. Tadi sudah disebut. Karena Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini adalah lahir sebelum negara Republik Indonesia. Belum Republik. Masih namanya apa pada saat itu. Lalu namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah karena dilahirkan pada saat penjajahan. Maka ada Diniyah Islamiyah. Ini adalah gerakan yang diadakan oleh pendiri NWDI supaya tidak dicurigai oleh siapapun. Oleh pemerintah pada saat itu karena penjajah, maka disampaikan kepada pemerintah bahwa Diniyah Islamiyah ini karena merupakan gerak perjuangan yang dilakukan oleh rakyat untuk membantu pemerintah, di mana membantu pemerintah adalah yang paling utama dan terutama, yaitu mendirikan madrasah. Untuk di bagian Indonesia Timur pada saat itu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah lah yang pertama kali. Oleh karena pertama kali, maka banyak yang curiga sampai dituduh Wahabi ini oleh yang muslimin, yang pemerintah dituduh pemberontak melawan pemerintah. Tetapi oleh Maulana Syekh pendiri NWDI adalah menyampaikan bahwa umat Islam adalah diajarkan oleh Allah, oleh agamanya untuk selalu taat dan mendukung pemerintah, bukan melawan. Selalu taat dan mendukung semua kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka walillahil hamd, insya Allah lambat laun nanti di Provinsi Lampung insya Allah akan lebih jelas bahwa perjuangan kita di sini insya Allah bersama-sama NWDI Fastabiqul Khairat. Melalui wadah perjuangan yang namanya NWDI, kita melakukan Fastabiqul Khairat, yaitu sama-sama melakukan mana yang terbaik, mana yang paling berguna, bermanfaat, yang paling maslahat untuk masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Karena itu boleh berbeda. Karena kebaikan itu bukan hanya 1, 2, 3, 4 macam. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 cara. Tetapi mulai dari nama, namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ini untuk yang lahir di NTB, di Lombok. Sementara yang dari Jawa, di Jawa lahir namanya Nahdlatul Ulama. Tetapi dulu sebelum ditetapkan diubah menjadi nama Nahdlatul Ulama, namanya Nahdlatul Wathon. Tetapi diubah menjadi nama Nahdlatul Ulama lantaran supaya diketahui sejarah perjuangan ulama-ulama yang berjuang pada saat itu, maka ditetapkan namanya Nahdlatul Ulama. Yang tadinya namanya Nahdlatul Wathon, maka diambillah nama Nahdlatul Wathon itu oleh pendiri NWDI, maka didirikan Nahdlatul Wathon ditambah dengan Diniyah Islamiyah supaya pemerintah pada saat itu tidak ada curiga apa-apa. Masyarakat juga demikian, supaya tidak mencurigai siapa, bagaimana, apakah ini radikalisme atau terorisme. Maka silakan sebagaimana yang tadi sudah diharapkan, yaitu nanti mudah-mudahan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga
yang dapat dilihat, dapat dibuktikan memang Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah adalah anggaran dasar yang mutlak, adalah berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, inilah sedikit perbedaannya antara saudara, yaitu Nahdlatul Ulama bersaudara dengan Nahdlatul Wathon. Bedanya pasti ada bedanya. Namanya bersaudara walaupun kembar, pasti ada bedanya. Satu dengan yang lain pasti ada bedanya sedikit. Ya, apa bedanya? Di sini oleh pendiri NWDI menetapkan, menegaskan dalam anggaran dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala, langsung masuk ala mazhabil Imam Syafi'i supaya lebih tegas. Nah, itulah perbedaannya dengan Nahdlatul Ulama. Walaupun tidak ada sepertinya, tidak ada yang Nahdlatul Ulama itu, tidak ada yang tidak mazhab Syafi'i. Sepertinya walaupun kalau anggaran dasarnya boleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab semua boleh. Tapi secara fakta kenyataan adalah kayaknya tidak ada yang lain. Maka jelas jadinya kita sama. Oleh karena itu, kalau pelajaran filosof yang kita ambil dari permainan sepak bola, berarti umpamanya Nahdlatul Ulama adalah misalnya di sayap kanan, Nahdlatul Wathon di sayap kiri. Misal saja. Dan yang lain sama saja fungsinya, asalkan melaksanakan fungsi serta tugas yang memang ditetapkan itu goal, maka bukan hanya untuk satu. Goal itu adalah untuk semua. Gitu, insya Allah. Karena itulah fastabiqul khairat itu menjadi satu macam yel-yel, satu macam inti dari gerak langkah perjuangan-perjuangan yang dilaksanakan, yang diupayakan oleh Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang utamanya, yang paling utama yaitu berupaya mendirikan madrasah pondok pesantren di desa dan dasan, di mana saja. Maka walillahil hamd, ini adalah salah satu merupakan cara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah sudah memiliki madrasah di seluruh Nusantara, di tinggal hanya beberapa provinsi yang belum, yaitu ada di beberapa provinsi di Pulau Sumatera ini yang belum. Maka sekarang ini insya Allah Hidayatul Ummah ini adalah merupakan mungkin yang pertama, mungkin yang paling sebagai bidayatul khair, insya Allah, wa khairul bidayah, menjadi kebaikan, permulaan kebaikan dan kebaikan yang dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami rasakan aroma kemajuan, aroma keamanan, aroma kesejahteraan, aroma kebersamaan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran bersama, ada sayap kiri, ada sayap kanan, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi kiper, maka insya Allah kalaupun kalah umpama, yaitu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usaha ikhtiar berfastabiqul khairat, kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan, maka tentunya pemerintah sekaligus adalah merupakan yang seperti tadi, yaitu otomatis, dan terima kasih kepada pemerintah. Ini baru peletakan pertama saja sudah ada gambaran pada pernyataan. Alhamdulillah, walaupun
sudah disebutkan tidak serta-merta langsung nanti akan ditagih misalnya. Tapi itulah salah satu bukti insya Allah. Maka aromanya insya Allah nanti akan banyak kemajuan mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Maka apa yang telah disampaikan oleh Bapak Edi sebagai pimpinan pondok pesantren, sebagai pimpinan pengurus wilayah NWDI yang tadinya menyebutkan beberapa itu bakalan yang sudah ada memorinya dalam diri beliau untuk mudah-mudahan akan menjadi kenyataan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maulana Syekh seperti yang tadi ya, bahwa adalah ibarat saudara kandung dengan Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, karena sama-sama menjadi murid dari Madrasah Salatiyah di Mekah, murid dari Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, dan Syekh Salim Rahmatullah sama. Dan beliau Maulana Syekh setelah 13 tahun mukim di Mekah diperintah untuk pulang. Diperintah oleh gurunya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad untuk pulang. Pahala untukmu bukan di Mekah tapi di Lombok, di Indonesia. Karena saat itu masih penjajah, masih di era penjajah. Pahala yang besar untukmu adalah di Lombok. Maka diperintah untuk pulang. Maka atas perintahnya dari Maha Guru beliau, maka beliau bersami'na wa ata'na. Demi untuk melaksanakan perintah oleh guru, maka beliau apapun bagaimanapun rintangan, apapun yang dialami sebagai problem-problem atau hambatan-hambatan, tidak menjadi halangan bagi perjuangannya, tetapi terus ilal amam sir la tubali. Beliau menyatakan maju, tak boleh mundur, insya Allah. Dan beliau telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tanggal 9 November tahun 2017 lalu. Nah, gambar yang diambil oleh Pak Edi ini adalah kebetulan inilah gambar yang ditetapkan di pahlawan. Gambar ini apa? Bagaimana sejarahnya? Pakaian yang dipakai oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini adalah pakaian seluruhnya dari atas sampai bawah itu adalah anugerah dari Maha Guru beliau yang memanggilnya, memerintahkan untuk naik haji pada tahun 73. Pada tahun 73 setelah pemilu kedua negara Republik Indonesia, pemilu tahun 71. Di mana pada tahun 71 itu adalah beliau bersama untuk aspirasi politik bersama dengan pemerintah. Bersama dengan pemerintah yang sampai yang tidak tahu yang macam-macam itu curiga mengatakan bahkan sampai dikafirkan. Nah, tetapi tidak dijawab, tidak dibalas dengan cara yang tidak baik, tetapi beliau adalah menjawab dengan hal perjuangan, turun langsung untuk mengajak masyarakat untuk bersama pemerintah. Walillahil hamd. Makanya setelah itu selesai pemilu, beliau dipanggil oleh Maha Gurunya untuk naik haji pada tahun 73, maka dianugerahkan selain daripada kitab-kitab pusaka oleh Maha Gurunya, beliau dianugerahkan pakaian yang dipakai dari atas, yaitu yang di kepala, yang di pundak, yang menjadi sampai dengan yang paling bawah.
oleh Maha Guru beliau yang dihadiri dan disaksikan oleh para ulama-ulama yang datang dari berbagai belahan negara yang diundang oleh Maha Guru beliau. Mungkin hanya sekedar apa untuk dimaklumi dan mudah-mudahan semakin diyakini dan semakin mau tahu lebih dalam, lebih dekat. Ya, sekarang ini kan zaman apa ya, kalau istilah kami Lombok ini zaman bid'ah. Zaman bid'ah, banyak sekali bid'ah yang baru ada tetapi sangat membantu bagi kita ya, lewat media ini mau tahu lewat YouTube, lewat apalah macam-macam, banyak sudah disebarkan dan insya Allah tentu akan lebih jelas, lebih pas lagi, yaitu apabila secara langsung setelah mendengar, setelah melihat, lalu bagaimana sebenarnya di tempatnya bagaimana. Nah, datanglah ke Pancor. Pak Edi sudah dapat langsung di Pancor yang perjuangannya sangat didukung oleh masyarakat yang dulunya sangat curiga, yang menuduhnya Wahabi, sekarang menjadi pendukung utama semuanya. Sehingga seluruh masyarakat yang ada di desa kelurahan Pancor ini adalah menyiapkan lahan yang ada di masing-masing itu, membangun ruangan asrama untuk tempat mondoknya, tempat jadi asrama santri-santriwati, karena tidak mungkin akan dibuatkan gedung asrama kalau seperti yang disebut oleh Bapak Ketua 1 PBNWDI tadi kan 21.000. Bagaimana besar dapurnya saja? Berapa mobil yang harus disiapkan hanya untuk kebutuhan makan saja? Berapa kali penyedot tiap hari akan sibuk dengan itu saja. Bayangkan bagaimana. Akan tetapi dengan kebijakan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu menyerahkan kepada masyarakat supaya tidak ada masyarakat yang curiga. Mereka tahu langsung, nanya kepada santri yang ada padanya apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, dan seterusnya. Maka tidak ada kecemburuan, tidak ada kecurigaan, menjadi kenyataan bahwa mereka santri-santriwati dipakai. Apabila ada acara pondok pesantren, cukup dengan corong yang atas, kemudian kumpul semua. Demikian pula masyarakat, ada acara bersama masyarakat di pondok pesantren. Itulah bedanya, itulah merupakan ciri-cirinya di NWDI. Beda dengan yang di luar, misalnya di Jawa atau di mana, adalah pondok pesantren memiliki asrama, tidak boleh keluar. Sehingga masyarakat kayaknya banyak yang tidak diketahui ini siapa, dari mana, dan seterusnya. Tapi itu adalah salah satu cara, bukan masalah ketidakbaikan, tetapi itu salah satu cara yang bagus idenya, insya Allah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan sebagai Dewan Mustasyar. Maka tentunya warga NWDI, terutama para pimpinan, maka hadapi, layani dengan cara yang tenang, yang baik. Apabila ada bertanya, tentunya sampaikan menurut yang diketahui. Sedangkan yang belum diketahui, ya tentunya pending dulu. Mungkin nanti saya bertanya dulu dan seterusnya. Insya Allah akan menjadi kebaikan bersama untuk kita semua. Saya kira demikian. Innamal mar'u haditsun ba'dah, seperti mana yang disampaikan tadi, akun hadisan hasanan lima wa'a. Kita semua akan menciptakan, membuat untuk cerita nanti ke depan kepada anak cucu, akan bertanya, akan tahu bagaimana cerita, bagaimana apa yang kita lakukan di masa hayat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan menjadi cerita yang baik, insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya,
terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kekurangannya. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nah, saya sampaikan ini wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad ini adalah berasal, asalnya adalah dari Maha Guru beliau dulu pada tahun 72, dikirim oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, dikirim surat dengan dengan berakhir wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, dan disarankan kepada Maulana Syekh untuk menerapkan. Nah, lalu penerapannya itu beliau buat menjadi ciri-ciri khas. Nah, ciri-ciri khas menjadi wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Berarti maknanya dua, yaitu al muwaffiq dan al hadi. Al hadi ini jurusan yang pasti, yaitu ila sabilir rasyad. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, saudara kita di Muhammadiyah misalnya nasrum minallah wa fathun qarib. Oh iya, Departemen Agama misalnya mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah, jelas. Nahdlatul Ulama mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Alhamdulillah, inilah berpas tabiqul khairat. Maka silakan kita berbeda tetapi untuk bersama, untuk bersatu. Yang jelas tidak ada unsur yang mencurigakan. Nah, seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.